Akhirnya terungkap soal Ferdy Sambo tidak akan lolos dari hukuman mati terkait kasus Brigadir J. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Namun tak sedikit yang berspekulasi bahwa Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman mati. Bahkan tak sedikit yang menyebut Ferdy Sambo bisa bebas dari hukuman dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kini kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sudah memasuki tahap persidangan di Kejaksaan Agung. Ferdy Sambo dan sang istri Putri Chandrawati merupakan salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kabarnya Ferdy Sambo terancam hukuman mati karena otak dari kasus pembunuhan ini adalah Ferdy Sambo. Selain suami Putri Chandrawati itu, kematian Brigadir J berhasil menyeret 4 tersangka dugaan pembunuhan berencana. Terkait hal tersebut dan adanya dugaan pembunuhan berencana, Ferdy Sambo dan tersangka lainnya terancam pasal 340 KUHP dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Pada Rabu 5 Oktober 2022, diketahui tersangka kasus pembunuhan Brigadir J sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikutip dari seputar Tangsel, adanya obrolan bersama Ketut Sumedana Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dan pengacara kondang Hotman Paris. Dimulai dari pertanyaan Hotman Paris terkait waktu persidangan Ferdy Sambo kapan akan dilakukan. Ketut Sumedana pun menjawab pertanyaan dari Hotman Paris bahwa persidangan kasus pembunuhan yang diotaki oleh Ferdy Sambo dimulai dalam waktu dekat dan akan segera dimulai. 3 hari atau 7 hari sudah keluar, 2 minggu lagi sudah on, ujar Ketut Sumedana dikutip dari seputar Tangsel. Ketut Sumedana juga menjelaskan bahwa persidangan kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo memiliki 2 kemungkinan, bisa jadi dilakukan sidang terbuka dan sidang tertutup. 2 kemungkinan kalau lihat dari kasus pembunuhannya bisa terbuka. Tapi ada tindak asusila di sana. Mungkin saat-saat konten asusila diperiksa di persidangan itu, mungkin bisa tertutup, jelas Ketut. Tak hanya terkait persidangan, Hotman Paris pun menyinggung terkait pasal yang dituduhkan kepada Ferdy Sambo. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung itu menjelaskan, yakni bahwa ke-1 premirnya adalah 340, subsidernya adalah 338. Ke-1 premirnya adalah 340, subsidernya adalah 338. Dan ada pasal tentang IT, obstruction of justice. Ditambah lagi dengan subsidernya pasal KUHP, pasal 221. Tutur Ketut Sumedana. Hotman Paris juga melontarkan apakah pasal yang dituduhkan, yakni pasal 340, akan dikenakan terhadap semua terdakwa dalam kasus ini. Jadi ada 12 berkas perkara, 11 tersangka yang kena perkara 340 dan 338 itu ada 5, FF dan kawan-kawan. Kemudian 7 itu kena obstruction of justice. Begitu tegasnya. Dalam pertanyaan selanjutnya, pengacara kondang 62 tahun ini melontarkan kembali pertanyaan apa yang membuat kejaksaan percaya diri bisa membuktikan pasal 340 yang dituduhkan. Ketut Sumedana dengan percaya diri menanggapi pertanyaan tersebut. Ia memiliki latar belakang kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kalau saya sangat optimis, karena secara teori 340. Kalau 338 mungkin ada 55 dan 56 udah terbukti.
Ada pasal-pasal yang tadi, ada 55 ayat 1 KUHP, ada pasal 56, bahkan ada pasal 53 berbarengan dalam satu tindak pidana. Tuturnya menanggapi pertanyaan Hotman Paris. Ketut Sumedana juga menjelaskan apa yang membuat dirinya sangat percaya diri bahwa kejaksaan yakni pasal 340 bisa dibuktikan. Karena jeda waktu, itu proses kan panjang. Kalau kita ngitungnya dari Magelang sampai Jakarta itu bisa 2 hari, Bang. Proses jeda waktu inilah yang membuat kita meyakini bahwa 340-nya ada di sana. Begitu jawabnya.